Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan data center PT Dunia Virtual Online Tbk atau Area 31 resmi melantai di Bursa Efek Indonesia BI dengan kode saham Area pada Senin 1 April 2024 lalu. Area menjadi emiten ke-20 yang melantai di pasar modal tanah air di tahun 2024 ini. Dalam aksi korporasi ini, Area melepas 20,08% saham atau setara dengan 510 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp131 per lembar saham. Adapun dana yang dikantongi perusahaan dari IPO ini mencapai Rp66,8 miliar. Nantinya, 64,17% dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dan 35,83% sisanya akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perseroan secara umum. CNBC Indonesia berkesempatan berbincang dengan Michael Alivan, Direktur Utama PT Dunia Virtual Online Tbk untuk menjelaskan strategi perusahaan setelah IPO ini terlaksana. PT Dunia Virtual Online Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Lalu bagaimana strategi perseroan menarik minat investor retail? Untuk menjawabnya telah hadir bersama kami Bapak Michael Alivan, Direktur Utama PT Dunia Virtual Online. Halo Pak Michael, terima kasih sekali waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik Pak, bagaimana respon pasar terhadap IPO dari Area sendiri? So far, terima kasih atas undangannya CNBC. So far, pangsa pasarnya sangat bagus ya, yang investor-investor oversubscribe bahkan sampai 19 kali kemarin saya lihat. Jadi terima kasih investor-investor sudah mempercayakan Area sebagai tempat untuk investasi. Kami sangat-sangat ingin menjaga kepercayaan investor ya. Jadi harapan kami dengan dana segar ini kami bisa lebih kompetitif lagi dengan membelanjakan modal untuk pemeliharaan dan ekspansi bisnis ke depannya. Gitu. Berarti nanti dana segar dari hasil perolehan IPO ini akan difokuskan untuk dua hal ya Pak, pemeliharaan dan ekspansi. Data center kami ini adalah data center yang sudah purpose built dari 1,5 tahun lalu kan. Nah, ini yang baru available sebenarnya data hall 1 saja. Data hall 2 dan 3 ini masih akan kami bangun dalam waktu dekat. Nah, kami memerlukan dana dari IPO ini untuk ekspansi data hall 2 dan 3 ini gitu. Dan tentunya pemeliharaan yang tadi saya bilang dari segi kapasitas cooling, dari segi kapasitas listrik itu akan membutuhkan biaya juga. Baik, Pak, melihat rencana ekspansi dari Area, berarti Bapak memprediksi di bisnis data center di Indonesia prospeknya masih cukup baik ya Pak? Masih sangat baik. Menurut data terakhir dari Google Temasek, ekonomi digital Indonesia sangat-sangat besar ya. Bahkan di 2023 $77 billion ya untuk ekonomi digital Indonesia. Jadi kan dengan GMV yang terus meningkat seperti ini, mungkin 2030 akan menjadi $300 juta ya. Jadi ini sangat-sangat membutuhkan data center sebagai penopang ekonomi digital. Ya, jadi kami sangat ingin berpartisipasi dalam menopang ekonomi digital. Contoh lain adalah dari data-data ABGI juga penetrasi internet Indonesia juga sudah mencapai 79,5% ya dari tahun 2023 ya. Jadi penetrasi yang tinggi akan membutuhkan kapasitas data center juga. Selain itu kami juga melihat bahwa seperti market AI dan cloud provider dari internasional pun sangat-sangat membutuhkan kapasitas listrik dan cooling yang sangat tinggi dengan teknologi yang terbaru ini. Jadi dengan adanya pangsa pasar yang sangat besar ini ya kami antusias lah untuk kami harus meningkatkan kapasitas kami, hopefully dengan modal yang kami dapatkan dari ini cukup untuk membuat kami lebih maju lagi gitu. Terkait dengan rencana ekspansi pembangunan data center baru akan berlokasi di mana, Pak? Ya, akan berlokasi di data center kami yang terbaru ini di Cimanggis, yang kami bangun dari benar-benar dari tanah
purposely built hanya untuk data center saja, dan sudah beroperasi kurang lebih 1,5 tahun. Data Hall 1 ini sudah mencapai lebih dari 60% sudah terokupansi oleh pelanggan. Jadi makanya kami sangat-sangat membutuhkan dana ini untuk segera maju ekspansi ke berikutnya begitu. Karena sudah ada calon-calon pelanggan potensial nih ya Pak ya? Betul. Ini jangan sampai marketnya sampai tidak tergrabkan. Apa Pak yang menjadi harapan Perseroan dengan melantai di Bursa Efek Indonesia? Harapan kami yang paling utama itu adalah sebenarnya meningkatkan citra perusahaan ya. Jadi selain dana segar tadi udah tentu yang kedua adalah citra perusahaan semakin naik, baik, kepercayaan dari berbagai kalangan, contoh misalnya kalangan perbankan atau institusi finansial, tentunya akan lebih mengenal kami kan dengan transparansi dan good corporate governance yang sudah dipastikan oleh dengan menjadi TBK ini kan, gitu. Terus mungkin dengan harapannya juga meningkatkan value juga buat perusahaan dengan menjadi public company ini. Baik Pak. Kalau begitu, apa yang membedakan fasilitas data centernya Area dengan fasilitas data center lainnya, Pak? Tentunya dari sisi keamanan listrik dan pendingin itu tentunya lebih baik ya daripada gedung yang tidak dibangun untuk data center ya. Jadi contoh misalnya floor load dari data center kami itu bisa mencapai 1,2 ton gitu, misalnya. Dan data center kami ini juga unik, Pak. Jadi karena perusahaan induk kami ini adalah DTP yang sebenarnya kan spesialisasi kami kan adalah di satellite interconnectivity. Nah, dengan adanya itu maka kami juga membangun teleport facility di data center kami. Jadi di atas gedung data center kami itu pelanggan-pelanggan mungkin bisa menyewa space untuk satellite ground station mereka gitu. Jadi bayangkan aja Mbak, satu ground station ini bisa 6-7 ton beratnya. Tapi berarti bisa bayangkan gedungnya ini harus sangat kuat untuk menampung ini kan ya, gitu. Jadi makanya itu bedanya gedung yang dibangun dari nol hanya untuk kebutuhan data center dan telekomunikasi beda dengan gedung biasa gitu. Pemirsa, jika sebelumnya saya sudah datang ke IPO dari dunia virtual online, kali ini saya berada di fasilitas data center milik Area 31 yang berada di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Nah, di sini kita akan melihat sistem yang terintegrasi dengan baik dari sebuah data center. Lebih jelasnya, yuk langsung ikuti saya. Berdiri di lahan seluas 20.000 meter persegi, fasilitas ini resmi beroperasi sejak tahun 2023 yang lalu. Kehadirannya melengkapi 3 data center lain yang berlokasi di Cyber 1 Building, Tifa 1, dan Tifa 2. Bangunan ini didesain tahan gempa hingga 8 magnitudo, dengan struktur bangunan yang mampu menahan berat hingga 1.200 kg per meter persegi. Data center Area 31 memiliki 4 data hall yang mampu menampung 600 kabinet, didukung dengan sistem kelistrikan, pendinginan, serta jaringan yang mumpuni. Di bagian atap terdapat area seluas 1.750 meter persegi yang dapat digunakan untuk menaruh teleport facility. Pemirsa, aspek keamanan menjadi salah satu kunci dari bisnis data center. Misalnya saja ini, ke ruangan data room dan power room yang dianggap sangat privasi atau menyimpan banyak rahasia penting dari para pelanggan, ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Misalnya saya menggunakan ID card tamu, saya mau mencoba masuk, nah ternyata tidak bisa. Memang keamanan menjadi salah satu isu utama dari bisnis data center. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung berbincang dengan salah satu direksi dari Area 31. Dari sisi keamanan, fasilitas data center di Area 31 terbagi atas 3 tingkatan, yakni area semi-privat, area private, dan area terbatas yang dibatasi dengan 8 security layers yang memerlukan akses khusus.
Tersedia ruangan monitoring yang beroperasi 7 kali 24 jam. Mbak Yoke, Halo. ya terima kasih banget undangannya ya Mbak. Iya, selamat datang ya Mbak di area 31 Data Center. Iya keren banget, emang gedungnya juga estetik sekali ya, dari depan nih terlihat berbeda bentuknya. Kalau ruangan ini nih, ruangan apa nih Mbak Yoke? Jadi kalau ruangan ini adalah ruang command center kita sebutnya Mbak Mira. Jadi di sini ada tim data center operation, memastikan 24 jam penuh diisi infrastruktur kami mulai dari electrical, mechanical, dan juga network itu berjalan dengan baik. Oke, bicara soal bisnis data center ini kan bisnis layanan gitu ya Mbak Betul. Yoke. Apa sih yang jadi concernnya? Jadi kita kalau bicara tentang data center memang ada 4 key point yang kita jaga gitu ya, yang jadi concern kami. Yang pertama adalah electrical, power supply tentunya. Yang kedua adalah mechanical, itu seperti cooling atau pendinginan ruangan. Yang ketiga security, dan yang keempat adalah network atau connectivity-nya nih Mbak Mira. Gitu. Jadi memang kita menjaga 4 aspek itu dengan baik sehingga memang kita bisa memberikan pelayanan data center yang prima dan bisa diandalkan oleh pelanggan. Dan tentunya kita juga punya satu keunggulan, jadi memang berbeda dengan data center facility yang lainnya. Area 31 mengintegrasikan layanan teleport facility dan juga data center di dalam satu gedung yang sama. Wah menarik sekali, mungkin Iya. bisa langsung kita lihat? Boleh, kita langsung cek aja ya facility Oke. kita ya. Yuk. Ayo, silakan Mbak. Nah, Mbak Mira, kalau ini adalah data center facility kita sebutnya adalah ruang data hall. Oke. Jadi data hall ini isinya rack colocation, kita menyebut servisnya. Jadi customer memang menitipkan servernya mereka untuk kita simpan di dalam rack ini. Di data hall ini ya, tapi Betul. emang agak bising nih ya Mbak Iya ya? betul, ini suara-suara ini soalnya dari server, karena servernya kan running terus ya, 24 jam penuh nggak non-stop gitu. Oke, berarti di ruangan inilah yang dijaga baik dari sisi keamanan, kelistrikan, juga dari sisi networknya gitu Iya ya Mbak? betul sekali Mbak Mira, jadi kita memang jaga yang ultimate adalah power, lalu juga mechanical tadi, pendinginan ruangan. Jadi ini ada harus didinginkan kan, karena server yang running 24 jam itu potensi bisa overheat, ya mengeluarkan udara panas gitu ya. Dan juga kita support dengan connectivity, networknya gitu. Nah, kalau dari sisi keamanan tadi juga memang hanya orang-orang authorized begitu ya Mbak? Betul. Jadi yang masuk ke sini itu hanya authorized person yang memang punya akses Mbak Mira. Oke. Nggak bisa sembarangan gitu. Dan ini juga jadi satu layanan yang ditawarkan begitu ya Mbak? Betul. Security itu adalah nomor 1 di data center ya Mbak Mira. Tapi di data hall sendiri ini masih ada sekat-sekat lagi ya Mbak? Iya betul. Jadi kita menyebutnya itu adalah secure cage untuk layanannya. Jadi secure cage ini adalah untuk customer-customer yang memang mereka ingin punya privacy lebih. Jadi di caging dengan minimum 6 rak, mereka di cage sendiri gitu. Oke. Nah Mbak, untuk IPO sendiri kan mencari dana segar untuk ekspansi begitu ya? Nanti akan ada ruangan-ruangan seperti ini juga? Iya betul. Jadi sebenarnya untuk di fase 1 ini yang sudah beroperasi sejak 31 Januari 2023 lalu, kita tersedia 4 data hall, di mana masing-masing data hall memiliki kapasitas 150 rak. Jadi saat ini total yang available adalah 600 rak. Nah, saat ini kita sedang mempersiapkan nih, ini data hall yang pertama nih yang sekarang. Kita sedang mempersiapkan data hall yang berikutnya, data hall kedua dan data hall ketiga. Di mana power dan coolingnya ini memang kita siapkan untuk dengan kapasitas yang lebih besar. Gitu ya, jadi kita memang ingin menjadi data center juga yang ready for AI. Ready for AI. Ya betul, karena seperti kita tahu untuk layanan AI membutuhkan power dan juga cooling yang lebih besar daripada market data center yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih banget penjelasannya Siap, Mbak Yoke. Mbak. Sekali lagi selamat IPO-nya. Semoga rencana ekspansinya juga jalan terus. Thank you Mbak. Sama-sama Mbak Yoke. Pasca melantai di Bursa Efek Indonesia, PT Dunia Virtual Online dengan kode emiten area terus berkomitmen menghadirkan layanan data center yang prima, handal dan dapat dipercaya oleh semua konsumen guna memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang semakin bertumbuh. Tim Liputan CNBC Indonesia.